Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi BK yaitu tentang perencanaan karir masa depan. Oke, kita cepet aja ya karena kalau misalnya kelamaan nanti kalian kuotanya juga cepet habis. Oke, pentingnya perencanaan karir. Nah, Ibu tekankan di sini bahwa perencanaan karir itu adalah suatu hal yang sangat penting karena berkenaan dengan masa depan kalian. Apa cita-citamu? Pekerjaan apa yang kamu inginkan di masa depan, kemudian berapa besaran penghasilan yang kamu inginkan nanti, mau gaji berapa, dapat penghasilan berapa, per bulan berapa, 1 miliar kah, 2 miliar kah, 100 juta, 10 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta, atau bahkan 500.000, itu bisa jadi patokan kita dalam merencanakan karir. Kemudian apa pendapatmu tentang seseorang yang pengangguran? Apakah kalian ketika melihat orang pengangguran itu biasa-biasa aja, atau misalkan kalian itu ketika melihat orang nganggur gitu itu ya, pengen nganggur juga gitu, pengen nggak ngapa-ngapain gitu, nggak dapat penghasilan misalkan. Nah, semua pertanyaan tersebut menjadi jawaban bahwa penting bagimu untuk merencanakan karir masa depan. Karena kalau misalkan kalian tidak punya perencanaan, nanti masa depan kita itu suram gitu. Mau jadi apa kita nggak punya tujuan, nggak punya rencana, mengalir saja seperti air. Misalkan seperti itu. Padahal untuk memiliki karir yang bagus, memiliki pekerjaan yang baik, itu harus memiliki rencana dari sekarang. Pengertian karir. Karir ini kalian bisa baca ya. Karir ini itu tidak serta-merta sebuah pekerjaan, karena bisa saja pekerjaan itu adalah karir, tapi belum tentu karir itu adalah pekerjaan. Gimana ya? Jadi kalau misalkan pekerjaan ini bisa jadi orang itu berpindah-pindah pekerjaan. Misalkan dia tadinya seorang akuntan, terus kemudian dia keluar menjadi reseller misalkan, atau menjadi pegawai swasta misalkan. Kalau karir ini itu menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup. Misalkan guru ya, apalagi guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, itu sebuah panggilan hati, bahwa itulah pekerjaan yang selama ini ternyata membuat dia nyaman. Seperti itu. Jadi karir ini adalah lebih pada pekerjaan yang berjenjang gitu ya. Jadi ada golongan, ada pangkat, itu bisa disebut karir. Ada Ada keaktualisasian diri dalam seseorang ketika dia itu bekerja gitu. Jadi lebih pada kenyamanan dalam bekerja, itu karir, dan itu tingkatannya biasanya lebih lama, apalagi seorang yang sudah bekerja dalam hal itu bertahun-tahun. Misalkan petani itu juga suatu karir loh. Petani, pedagang, misalkan pedagang somai, dia telah menekuni pekerjaan itu selama bertahun-tahun, itu namanya karir juga gitu. Selanjutnya ya, nah, perencanaan karir itu apa? Perencanaan karir itu adalah rencana. Jadi apa-apa saja sih yang harus saya lakukan untuk untuk mencapai tujuan. Itu namanya rencana atau perencanaan karir. Misalkan nih, kalian nih sekarang SMP, sebentar lagi kalian mau SMA. Nah, rencana kalian adalah kalian nanti ketika SMA nanti mau masuk ke apa? SMA, SMK, MA swasta misalkan, MA negeri, atau misalkan saya mau mondok misalkan seperti itu. Jadi ada pilihan-pilihan yang harus kalian pilih, kemudian dari jurusan misalkan mau IPA, mau IPS, atau agama. Nah itu suatu hal yang harus kalian rencanakan. Kemudian poin-poin penting dalam perencanaan karir ya. Pertama, menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Kita harus tahu bahwa ada peluang, ada konsekuensi, ada masalah gitu ya. Maksudnya akan ada pilihan-pilihan, setiap pilihan itu akan
melahirkan konsekuensi. Pasti ada masalahnya dan kita harus menghadapinya. Kedua, mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup. Kita mau apa? Kita mau jadi apa? Kita mau jadi polisi, mau jadi chef di restoran, mau jadi akuntan, mau jadi guru, mau jadi apa. Kita harus identifikasi tujuan-tujuan itu. Kemudian penyusunan program pendidikan. Jadi kita harus tahu, misalkan ya, seorang yang mau masuk ke kepolisian, misalkan mau masuk jadi polisi gitu ya, itu harus tahu mau polisi itu kita harus masuk kemana, mau ke SMA apa SMK bisa, atau langsung masuk sekolah polisi atau gimana. Kita harus tahu gitu, harus menyusun program-program. Dia langkah-langkahnya mengembangkan rencana karir, tinjau bakat serta minat. Kita bakatnya apa, minatnya apa, kita maunya apa gitu. Jangan kita ikut-ikutan orang lain. Orang lain mau jadi guru, kita mau jadi guru juga. Orang lain mau jadi ABRI, kita mau jadi ABRI juga. Atau jadi TNI ya, maksud jadi TNI, ikut jadi TNI. Orang mau jadi polisi, gitu, jadi polisi juga gitu. Jadi tinjaulah bakat atau kemampuan kita gitu, minat kita di mana gitu ya. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir. Nah, jenis karir ini di dunia ini sangat banyak. Jadi kita harus tahu harus cari tahu. Selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi kita harus tahu diri ya. Kalau misalkan kita mau jadi pramugari misalkan. Kalau jadi pramugari itu punya standar tinggi ya. Tingginya sekian, sedangkan kita ini pendek, nggak bisa tinggi lagi misalkan ya. Yang perempuan misalkan ya, kita harus tahu kemampuan kita. Kalau kita nggak bisa jadi pramugari ya jangan dipaksakan, harus cari jenis pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi kita harus menilai antara pekerjaan itu dengan keterampilan yang kita miliki. Kemudian kembangkanlah tujuannya. Kemudian ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan. Misalkan les, kalau kalian mau jadi atlet renang, misalkan ikut les renang. Saya mau masuk ke SMA ini, saya mau masuk ke ini, ikut les misalkan. Kalau misalkan keterbatasan dana, kita bisa pakai cara sendiri ya, misalkan dengan belajar dengan tekun, kemudian belajar kelompok, itu kan bisa diusahakan. Kemudian hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Nah, keuangan ini berkaitan dengan pembiayaan pendidikan ya. Kalau misalkan kita mau masuk ke SMA favorit nih, misalkan di SMA 3 Kota Bumi misalkan, ternyata SPP-nya besar, mahal. Nah, kita maksa mau masuk ke situ misalkan. Atau ada yang masuk pondok, kita maksa gitu mau masuk pondok, padahal keuangan pondok pesantren itu ya pembiayaannya sangat cukup besar sih, tidak besar, tergantung pada kemampuan orang tua kita. Jadi masalah keuangan ini harus dibicarakan dengan orang tua. Kemudian cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini. Misalkan bisa tanya ke Pak D, ke Bude. Misalkan Pak D-nya ada yang orang TNI. Misalkan saya mau jadi TNI nih, saya mau jadi TNI Angkatan Darat misalkan. Kita bisa tanya-tanya gimana sih dulu masuk ke TNI gimana. Atau misalkan kita tanya dengan orang yang lebih orang yang lebih wow gitu ya, yang kita kagumi misalkan ya. Nah, itu bisa kalian pertimbangkan. Kemudian rumus memilih karir itu sama dengan talent, passion dan purpose, environment dan visi. Talent itu bakat ditambah keinginan dan tujuan, ditambah lingkungan yang mendukung, ditambah pandangan atau visi yang baik, maka karir itu akan tercapai. Gitu ya, bisa dipahami nggak? Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tanya ke ibu ya, ini kalau tugas ini kita skip aja ya, ini nanti kapan-kapan bisa dikerjain. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin berkonsultasi tentang karirnya kepada ibu, misalkan saya mau masuk ke ini bu, saya mau masuk itu tapi saya masih bingung misalkan, kalian bisa konsultasikan ke guru BK-nya, ke ibu, ke guru BK yang lain bisa, ke wali kelas juga bisa, seperti itu ya. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.